espectacular. Como Miss Venezuela Universo 2011 y Miss Distrito Capital. Men and women are different from the moment they are born, and not only is the body different. Oh, Grandma, please. They came in their thousands, streaming across the border, desperate to buy basic food and medicine. On paper, this is a rich country. Tahu berapa? Ya, tahulah sedikit-sedikit. Telenovela itu semacam kayak sinetron ya, atau drama. Orang miskin ketemu orang yang sangat-sangat kaya, berakhir bahagia, udah. Tahu sih, kayak Marimar gitu. Tahu, tapi saya jarang nonton telenovela. Ya seperti sinetron, terus ya cerita-cerita yang di TV-TV seperti itulah. Venezuela itu suatu negara yang di Amerika kalau nggak salah loh. Negara. Tahu. Di Amerika, ya Amerika. Venezuela saya tahu negara, tapi saya tidak tahu di mana Venezuela itu. Venezuela tahu, dia terkenal pendidikannya sih dan terletak di benua Amerika. Tidak tahu. Baru denger nih. Iya. Kalau itu sebenarnya nggak tahu sih, nggak tahu. Pernah denger. Kayaknya dia emang lagi krisis. Waktu itu pernah lihat sih pas lagi browsing internet. Belum tahu. Tapi memang yang masalah minyak dunia turun harganya, ya itu. Cuma kalau penghasilannya tidak tahu. Padi. Balikin lagi Indonesia jadi penghasil padi terbesar di Asia. Kita bisa bisa ekspor keluar. Itu sangat-sangat menghasilkan. Kalau saya sepertinya tanaman apotek hidup, cabai, tomat, seperti ada bayam, sawi, pokoknya kebutuhan kita untuk hari-hari. Waduh, sebenarnya sih jangan sampai terjadi, tapi seandainya terjadi, kebetulan saya ada ya tanah sedikit, saya tanamin singkong, jagung untuk ya mengganjal perut. Nanam singkong kali ya. Karena gampang, udah gitu panennya cepet. Ubi. Aku sih pengennya kentang. Apa ya? Wortel. Sampai kelaparan seperti itu kayaknya di Indonesia nggak mungkin ya, karena kalau kita ada kemauan, Indonesia itu kan tanahnya subur, ya kita bisa memanfaatkan lahan sekecil apapun, kita bisa manfaatkan untuk tanaman itu. Saya kira di Indonesia enggak. Karena presidennya sekarang bagus untuk rakyat, dia benar-benar ngayumin untuk rakyatnya. Kayaknya sih nggak mungkin deh, nggak mungkin. Soalnya kalau setahu aku sih Venezuela itu kan tergantung sama minyak bumi. Ya jadi kalau di Indonesia emang produksi juga sih minyak bumi, tapi kita nggak bergantung banget di situ. Mungkin dolarnya kali ya kalau kita sama di Indonesia itu kan kayak
dia itu punya pertanian dan perikanan, jadi bisa survive sama itu gitu. Kayaknya enggak deh. Karena Indonesia kan emang merupakan negara agraris. Lagian juga pangannya kan bukan hanya tergantung dari padi aja atau beras, masih ada sagu, jagung, kentang, dan lain-lain. Jadi kayak nggak mungkin deh. Nothing impossible ya, pasti mungkin aja sih terjadi, karena kita juga kan sebagian besar pengaruhnya dari sumber daya alam. Jauh lebih mandiri, jauh lebih mandiri. Terutama nggak cuma mengekspor hasil alamnya dalam bentuk mentah, coba bisa diolah, dan itu pasti lebih menghasilkan. Menengok rakyat-rakyat kita yang lebih membutuhkan lebih dahulu itu sandang pangan dan mensejahterakan masyarakat yang di lingkungan bawah lebih dulu, supaya kita hidupnya bisa merata sama. Mungkin jangan tergantung lagi sama migas ya. Lebih ditingkatkan lagi dari sektor pertanian, juga perikanan juga kan dimaksimalkan lagi. Karena Indonesia ya terkenal sumber daya alam yang melimpah. Jadi bisa dimaksimalkan dari sumber daya itu. Saya kira itu. Kalau saya rasa sebaiknya untuk kehidupan mereka itu untuk lebih sederhana, lebih ya banyak berdoa. Semoga krisisnya cepat berakhir dan kembali menjadi negara yang makmur ya. Pesan-pesan untuk orang-orang Venezuela itu harus sabar, jangan cepat putus asa. Kita tuh bisa berpikiran yang positif, masih banyak yang bisa dijalankan supaya tidak terpuruk benar-benar. Yang pasti sabar aja, mungkin nanti akan bisa maju lagi kayak dulu-dulu. Tetap semangat. Ya, jangan putus asa pokoknya, tapi kalau nggak berjuang juga ya nggak bangkit-bangkit.